Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Fatmawildanatia dengan NIM 202101010065. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat dengan judul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Pemahaman Ketentuan Sholat Jamak Qashar pada Siswa Kelas 7 di SMP Negeri 1 Tegal Delimo. Yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar tidak meninggalkan sholat fardu walaupun dalam keadaan sedang berhalangan. Dan materi sholat jamak qashar dirasa penting demi memupuk semangat beribadah lebih giat kepada diri siswa. Maka dari itu pentingnya diajarkan materi sholat jamak qashar di tingkat sekolah menengah pertama, SMP atau sederajat. Nah, pada kurikulum Kemendikbud nomor 37 tahun 2018, materi ketentuan sholat jamak qashar terdapat pada KD 3.10. Pada kurikulum, peserta didik seharusnya mampu memahami ketentuan sholat jamak qashar. Namun, pada kenyataannya, banyak peserta didik yang sulit mempelajari materi sholat jamak qashar. Setidaknya ini dilihat dari hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik yang masih memprihatinkan, sehingga belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik belum ada peningkatan sama sekali dengan materi sholat jamak qashar. Agar bahan pembelajaran yang diberikan lebih mudah dipahami oleh siswa, saya menggunakan media audiovisual. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah pembelajaran PAI yang masih monoton. Berdasarkan identifikasi masalah tadi, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana audiovisual mampu meningkatkan pemahaman ketentuan sholat jamak qashar pada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Tegal Delimo. Metode pemecahan masalah yang digunakan dalam PTK ini adalah menggunakan media audiovisual. Dengan media pembelajaran ini, diharapkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran materi sholat jamak qashar meningkat. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penggunaan media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sholat jamak qashar. Manfaat penelitian ini ada 3, yaitu bagi peneliti, bagi peserta didik, dan bagi lembaga. Manfaat yang pertama bagi peneliti, yaitu untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan guru dalam mengajarkan materi ini dan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik, yaitu proses belajar mengajar dapat menjadi menarik dan menyenangkan, serta hasil belajar materi sholat jamak qashar dapat meningkat. Yang ketiga, manfaat bagi lembaga, yaitu meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi sholat jamak qashar. Definisi istilah. Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam memahami judul ini, maka perlu kiranya terlebih dahulu saya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal ini. Yang pertama, penerapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan secara bahasa disebut cara, proses, dan pemasangan. Penerapan yang dimaksud di sini adalah pengenaan perihal mempraktekkan, sehingga penerapan dapat diartikan cara untuk melaksanakan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Yang kedua, media. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yang berarti perantara, sedangkan menurut istilah adalah wahana pengantar pesan. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Yang ketiga, audiovisual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media audiovisual berkaitan dengan indera pendengaran dan penglihatan. Pesan yang akan disampaikan akan dituangkan lambang-lambang auditif baik verbal maupun non-verbal. Alat-alat audiovisual adalah alat yang audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. Yang keempat, jamak qashar.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jamak artinya sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti zuhur dengan asyar dan sholat maghrib dengan isya. Nah, di sini khususnya dalam perjalanan. Sedangkan qashar artinya sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan jumlah rokaat, yaitu yang maunya 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Di sini juga khusus dalam perjalanan. Kajian pustaka. Kajian pustaka ada 2, yaitu kajian terdahulu dan kajian teori. Dalam melakukan penelitian ini, saya menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik dari segi persamaan maupun perbedaan. Yang menjadi perbandingan dengan proposal saya yaitu karya Firah Syuhada 2017 dengan judul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Pemahaman Materi PAI pada Siswa Kelas 7 di SMP N1 Kota Janto. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang penerapan media audiovisual. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih berfokus pada penerapan media audiovisual untuk meningkatkan pemahaman pada materi tajhiz jenazah. Yang kedua, kajian teori. Media audiovisual adalah media yang mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran file, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik. Adapun jenis-jenis media audiovisual yang dapat digunakan pada pembelajaran ada 2, yaitu yang pertama audiovisual murni. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Contohnya yaitu film bersuara, video, program TV, proyektor LCD. Yang kedua, audio visual tidak murni. Audio visual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audio visual tidak murni ini sering disebut juga dengan audio visual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti soundtrack atau film bingkai suara. Nah, adapun kelemahan dan kelebihan media audiovisual. Salah satu kelebihan media audiovisual adalah mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Sedangkan kelemahannya adalah media audiovisual ini umumnya memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang banyak. Hasil belajar adalah hasil yang diberikan kepada siswa berupa penilaian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menilai pengetahuan, sikap, keterampilan pada diri siswa dengan adanya perubahan tingkah laku. Hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah penerapan media audiovisual dapat meningkatkan pemahaman ketentuan sholat jamak qashar pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Tegal Limo. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Dengan penelitian tindakan kelas, peneliti memberikan tindakan kepada subjek yang diteliti yaitu siswa kelas 7 dan guru bertindak sebagai observer. Jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tegal Limo pada tahun ajaran 2022-2023 semester 1, yaitu dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2023. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa SMP Negeri 1 Tegal Limo kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023 yang terdiri dari 20 peserta didik.
Yang ketiga, prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas PTK dengan model Kurt-Lewin. Pada setiap siklus meliputi 4 komponen, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan atau tindakan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Siklus pertama, yaitu perencanaan. Yang pertama, peneliti melakukan analisis kurikulum untuk menunjukkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan disampaikan kepada siswa dengan menggunakan media audiovisual. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tentang materi sholat jamak qashar yang sesuai dengan model pembelajaran media audiovisual. Yang ketiga, membuat lembar kerja atau LKS pembelajaran tentang materi sholat jamak qashar yang sesuai dengan model pembelajaran media audiovisual. Yang keempat, membuat instrumen yang digunakan dalam PTK. Yang kedua, tindakan pelaksanaan, yaitu peneliti mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada pembelajaran PAI materi sholat jamak qashar dengan menerapkan media audiovisual. Yang ketiga, pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk melihat pengaruh tindakan yang dilakukan dengan menerapkan media audiovisual pada pokok pembahasan materi PAI yang diamati oleh pengamat, kemudian dicatat semua kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Dalam lembar pengamatan, adapun kegiatan yang diamati adalah semua aktivitas guru dan siswa pada saat guru dan siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, refleksi. Refleksi adalah melihat kembali tindakan yang telah dilakukan di dalam kelas yang telah dicatat dalam lembar pengamatan. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan media audiovisual pada pokok bahasan materi, refleksi dilakukan pada akhir. Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dikumpulkan, kemudian dianalisis. Nah, yang siklus kedua, seperti halnya siklus 1, siklus kedua terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, dengan mengadakan beberapa perbaikan sesuai dengan kekurangan yang ditemukan pada siklus pertama. Yang keempat, pelaksanaan siklus penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan melalui 2 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dalam meningkatkan mata pelajaran PAI melalui media pembelajaran audiovisual. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, tes. Tes dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa yang berupa butir soal. Yang kedua, observasi. Observasi di sini dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar dan implementasi media pembelajaran audiovisual melalui pengamatan langsung. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar kondisi awal siswa, yaitu berupa daftar nilai atau laporan penilaian, pengolahan, dan analisis hasil belajar siswa. Yang keenam, instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan pada PTK ini yaitu lembar tes. Melalui penerapan media audiovisual, tes diberikan setelah pembelajaran berlangsung siswa dengan siklus. Lembaran tes tersebut berupa pilihan ganda yang tiap tahap terdiri dari 10 soal. Yang kedua, lembar observasi. Digunakan untuk mengamati kemampuan guru dan siswa dalam melaksanakan setiap tahap pembelajaran. Yang ketujuh, teknis analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam PTK ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Mungkin sekian
sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.